Shalom, Shalom Ilahim, Shalom Ilahim, semua warga-warga surga, saksi-saksi surga, saudara-saudari, anak-anak Tuhan, teman-teman dimanapun berada yang sedang menjalankan tugasan seharian. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Hari ini kita bersama lagi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara-saudari yang bertanya, adakah doa yang benar dalam doa resuli? Saudara-saudariku, dalam doa resuli kita mendaraskan 6 kali doa Bapa Kami, manakala 53 kali doa Salam Maria. Saudara-saudariku yang saya kasihi, umat Katolik, walau bagaimanapun ada doa yang benar di dalam doa resuli, yaitu doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kita. Selain dari doa Bapa Kami, ada doa yang seharusnya dan sewajarnya kita akui, yaitu doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Stop, hanya sampai di sini doa yang seharusnya dan sewajarnya kita akui. Namun di dalam Gereja Katolik meneruskan dengan aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus. Saudara-saudariku yang saya kasihi, apabila sahaja kita mengatakan atau mengakui Gereja Katolik yang kudus, di situ kita sudah menduakan kepercayaan kita yang sewajar-wajarnya. Jika kita sudah mengatakan kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengapa lagi kita harus mengatakan kita percaya kepada Gereja Katolik yang kudus? Gereja Katolik boleh diumpamakan dengan tubuh badan kita sendiri, gereja. Hati kita, bait suci kita juga adalah gereja. Gereja bangunan itu juga gereja. Namun gereja Katolik yang berarti Katolik itu adalah menyeluruh, termasuk politik, ekonomi, agama, sosial, dan bermacam-macam lagi, termasuk semua di dalam arti kata Katolik. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kita seharusnya sendiri memahami. Jika kita bilang Gereja Katolik ada gereja yang paling tertua, yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bersama rasul-rasulnya,
pada tahun 33. Tapi kita tidak pernah belajar mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Kita tidak pernah belajar dan diajar untuk lebih merendahkan diri, lebih menghargai orang lain. Kita hanya diajar untuk mencari di mana gereja yang benar. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam kehidupan kita selalu mengatakan gereja Katolik adalah gereja yang benar. Tetapi di mata Tuhan Allah, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, tidak pernah memandang di mana satu gereja atau agama yang benar, karena baginya semua sama rata. Kita selalu mengatakan gereja Katolik, gereja yang kudus, itu semua tidak berarti di mata Tuhan. Semua gereja-gereja, agama-agama, kira-kira agama apapun itu, semuanya tidak berarti di mata Allah. Yang berarti di mata Allah, kita hidup sesuai seturut dengan kehendak-Nya, mencintai, menyembah Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Saudara-saudariku Katolik, terlebih dahulu saya ingin meminta maaf bila saya mengeluarkan kata-kata yang berlebihan. Saya adalah seorang manusia yang buta, tuli, telanjang di hadapan Tuhan. Namun, apa yang Tuhan berikan kepada saya, kebenaran, saya sampaikan juga kepada saudara-saudariku yang saya kasihi. Saudara-saudariku yang saya kasihi, di akhir zaman ini, umat Katolik jauh melarikan diri dengan memberi galakan lebih ataupun menarik belia-belia kanak-kanak lebih mengenali kepada patung-patung. Kira-kira patung apapun itu, patung Maria, Joseph, patung Yesus, semuanya itu patung-patung buatan tangan manusia, kejijikan bagi Allah, karena itu semua adalah berhala. Namun di dalam gereja Katolik di akhir zaman ini, memberi bimbingan dan memberi tekanan sepenuhnya kepada semua kanak-kanak supaya mengenal patung-patung, tidak kira patung apapun itu, memberitahu nama patung-patung itu. Semuanya itu adalah untuk mempersiapkan kalian untuk menyambut kedatangan patung-patung yang sungguh dahsyat, yang sungguh besar, yang berkuasa, yang akan diperkenalkan sendiri oleh Paus kepada umat-umat Katolik dan akhirnya akan menawan seluruh dunia ini. Saudara-saudariku Katolik, sedar ataupun tidak sedar, di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata berkali-kali mengatakan jangan membuat patung-patung menyerupai apapun. Namun gereja Katolik begitu bangga dengan patung-patung buatan tangan manusia. Sedar ataupun tidak sedar, di hadapan kita patung-patung yang sangat besar, sangat dahsyat itu
akan disembah terlebih dahulu oleh umat Katolik. Saudara-saudariku Katolik, saudara, bangun kalian, bangun. Patung-patung kalos akan disebarkan di seluruh dunia, terutama sekali di gereja-gereja Katolik, karena kalian sudah pun dipersiapkan dengan patung-patung yang sedia ada di dalam gereja. Di dalam patung Maria itu tidak ada Maria, yang ada hanyalah pundik Lucifer, yaitu Wasti. Baca firman Tuhan, tidak pernah ada orang menjadi gila membaca firman Tuhan. Silakan baca, wahai saudara-saudariku Katolik. Dan apabila patung-patung kalos itu sudah diperkenalkan di gereja-gereja Katolik terlebih dahulu, kalian semua yang sudah biasa dengan patung-patung, dengan berhala-berhala, akan terbuai dan tidak menyadarinya bahwa kalian semua sedang dipimpin menuju ke neraka, bukannya ke surga. Jadi saya mohon kepada saudara-saudari, sila pertimbangkan apa yang saya sampaikan. Saya ingin membawa saudara-saudari saya dalam firman Allah, kitab Hosea pasal 6 ayat 1 hingga 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengerikan bumi. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.